Salam sehat, Bapak Ibu, Sobat Muda yang berbahagia. Kali ini saya akan mengawali dengan membacakan syair Dhammapada 111. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak bijaksana dan tidak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang bijaksana dan tekun bersamadi. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, kalau kita mendengarkan syair Dhammapada tersebut, kita patut merenungkan bahwa kehidupan kita harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Meskipun kita hidup hanya hari ini. Mengapa? Karena kebaikan yang kita kerjakan akan memberikan kebahagiaan baik bagi diri kita dan orang lain. Bapak Ibu, Sobat Muda, kita bisa bayangkan, kalau hari-hari hidup kita hanya diisi dengan kejahatan-kejahatan, maka kita bisa bayangkan berapa banyak kejahatan yang bisa membawa penderitaan bagi diri kita dan makhluk lain. Oleh karenanya, manfaatkanlah hari-hari kita. Demikian pula dalam Dhammapada 112 dikatakan demikian, walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi malas dan tidak bersemangat, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang berjuang dengan penuh semangat. Bayangkan, kalau hari ini kita berjuang penuh semangat untuk hal-hal yang kita perlukan dan untuk kebermanfaatan bagi diri dan orang lain, tentu hal itu sangat bermanfaat. Misalnya bagaimana? Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita punya tugas. Misalnya membuat sebuah skripsi, tesis, ataupun mungkin tugas kantor atau tugas rumah. Dengan semangat kita kerjakan dengan hati-hati, akhirnya omitohut, tugas itu akan selesai. Demikian pula perjuangan-perjuangan yang kita kerjakan pasti akan membawakan hasil yang optimal. Baik, saya akan kupas dari Dhammapada syair 116. Bergegaslah berbuat kebaikan dan kendalikan pikiranmu dari kejahatan. Barang siapa yang lamban berbuat baik, maka pikirannya akan senang kejahatan. Kita itu adalah kesadaran yang mengetahui satu objek. Artinya apa? Pikiran hanya bisa mengetahui satu objek. Nah, kalau kita isi dengan pikiran-pikiran jahat, maka pikiran baik sulit muncul. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita kembangkan kondisi baik, maka yang buruk pun akan sulit muncul. Oleh karenanya kita kondisikanlah yang baik agar yang jelek tidak bisa muncul. Bergegaslah, berbuat kebaikan, jangan lengah. Manfaatkan waktu kita untuk berbuat baik. Apa saja yang termudah, yang paling gampang. Misalnya kita berdana, membantu orang lain, tersenyum, mau menyapa, adalah kebaikan yang mudah, ramah tamah dalam ucapan.
Oleh karenanya Bapak Ibu Sobat Muda, berawal dari pikiran yang bahagia akan lahir ucapan-ucapan baik yang ramah tamah, ucapan yang tidak menyakiti orang lain. Loh kenapa? Karena dengan menyakiti orang lain, kita pun akan sakit. Sebelum kita mengucapkan ucapan kasar tadi, ucapan yang menyakitkan tadi, seorang pasti berpikir, ucapan mana yang paling jahat yang bisa saya keluarkan. Itulah. Oleh karenanya, kendalikan. Dari pikiran kita yang baik-baik, akhirnya keluarlah ucapan baik. Yang akhirnya, ayo, apa itu? Akan muncul perbuatan-perbuatan baik. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, ada dasar, ada pondasi di mana 5 sila dalam Pancasila Buddhis sebagai pegangan utama. Kita jalankan. Oleh karena perlahan-lahan, step by step, langkah ini akan jadi modal kita. Kemudian dalam syair 117 dari Dhammapada dikatakan demikian, apabila seorang berbuat jahat, hendaklah ia tidak mengulangi perbuatannya itu, dan jangan merasa senang dengan perbuatan itu. Sungguh menyakitkan akibat dari memupuk perbuatan jahat. Bapak Ibu Sobat Muda, kalau kita lihat sekarang memang perbuatan jahat seolah-olah enak, memberikan hasil yang banyak, tetapi sangat menyakitkan bila perbuatan jahat itu berbuah. Oleh karena itu, kita jangan mengulangi perbuatan salah, perbuatan jahat yang kita kerjakan. Bila sudah melakukan kejahatan, sadar, oh, kejahatan saya ini menyakitkan saya dan juga orang lain. Kenapa harus saya ulangi? Ingat, kejahatan itu panjang akibat deritanya. Bukan cuma sekarang, tapi juga nanti. Selain kehilangan sahabat, kehilangan teman, kita pun tidak memiliki kepercayaan dan akan dijauhi orang lain. Oleh karenanya, orang yang sehat adalah orang yang senang berbuat baik. Maka itu, pada masa-masa pandemi ini, kembangkanlah kebaikan-kebaikan agar kondisi baik, kondisi sehat senantiasa meliputi pada kita. Pak, apakah kebaikan bisa mendatangkan rezeki? Pasti. Orang yang banyak berbuat baik, rezekinya akan berlimpah. Orang yang selalu berbuat baik, banyak sahabatnya. Orang yang selalu berbuat baik, kondisi batin dan jasmaninya sehat. Oleh karena itu, berbuatlah baik. Nah, dalam Dhammapada 118 ditekankan kembali, apabila seseorang berbuat baik, hendaklah ia mengulangi perbuatannya itu dan bersukacita dengan perbuatan itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan baik. Nah, ini ya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ulangi. Kenapa? Karena kebaikan membawa kebahagiaan buat si pembuat dan orang lain, juga makhluk lain. Jadi Bapak Ibu Sobat Muda, kalau kita berbuat baik, kembangkan, karena membawa kebahagiaan buat kita dan makhluk lain. Memang kadang-kadang orang selalu berpikir, Pak, saya sering berbuat baik, kok masih mendapat karma buruk, masih dapat dihina terus,
masih kurang dihargai orang lain, apakah perbuatan baik tidak berakibat buat saya? Bukan. Artinya, kondisi karma baik yang kita perbuat belum berbuah. Bisa saja karma baik kita sekarang buahnya terhalang oleh akibat karma buruk yang lampau. Jadi Bapak Ibu Sobat Muda, ketika kita memetik karma buruk dari kehidupan lampau, berbahagialah. Loh, kenapa kok karma buruk berbahagia? Ya, karena akibat buah karma buruk kita berbuah. Artinya, karma buruk itu sedikit-sedikit pelan-pelan akan berkurang. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua. Namo Buddhaya.